Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Syamil Latifah dari 11 AKL 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi dagang atau laporan keuangan pada perusahaan dagang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perusahaan dagang. Kedua, balance sheet atau neraca saldo awal. Yang ketiga, bukti transaksi. Dan yang keempat, jurnal khusus dan jurnal umum. Berbeda dengan perusahaan jasa dan manufaktur, perusahaan dagang merupakan jenis perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk atau menambah nilai barang tersebut secara signifikan. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan toko alat tulis Nadia yang bergerak di bidang perdagangan berbagai perlengkapan sekolah dan kantor, seperti buku tulis, pensil, pulpen, dan berbagai alat tulis lainnya. Perusahaan ini melakukan pencatatan keuangan dan menyusun laporan keuangan setiap akhir bulan untuk mengetahui hasil kegiatan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan ini memiliki balance sheet atau neraca saldo awal yang berasal dari bulan sebelumnya, yaitu bulan November 2024. Saldo-saldo tersebut menjadi dasar pencatatan untuk transaksi yang terjadi di bulan selanjutnya, sehingga laporan keuangan tetap berkesinambungan dan akurat. Perusahaan ini memiliki saldo awal cash 20.500.000, account receivable 15 juta, allowance for bad debt 1.500.000, merchandise inventory 27.850.000, supplies 5 juta, equipment 12 juta, accumulated depreciation of equipment 5 juta, accounts payable 24 juta, dan equity 49.850.000. Pada siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi yang menjadi dasar dalam pencatatan keuangan. Ada beberapa macam bukti transaksi. Pertama, bukti kas masuk. Bukti ini digunakan untuk transaksi kas masuk seperti pendapatan diterima di muka, penerimaan pelunasan piutang, dan transaksi penerimaan kas lainnya. Yang kedua, bukti kas keluar. Bukti ini digunakan untuk transaksi kas keluar seperti pembayaran utang, prepay, pembelian barang dagang, pembayaran beban dibayar di muka, dan transaksi kas keluar lainnya. Kemudian bukti faktur. Bukti ini digunakan untuk transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan secara kredit. Sedangkan nota kontan digunakan untuk transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan secara tunai. Jadi, faktur dan nota kontan sama-sama digunakan untuk transaksi pembelian dan penjualan. Bedanya, faktur untuk transaksi yang dilakukan secara kredit, sedangkan nota kontan untuk transaksi yang dilakukan secara tunai. Selanjutnya, nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi yang diberikan pembeli kepada penjual bahwa ada pengembalian barang atas barang yang telah dibeli. Sedangkan nota kredit adalah bukti transaksi yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemberitahuan bahwa utang pembeli berkurang karena adanya barang yang dikembalikan. Jadi, nota debit dan nota kredit digunakan untuk transaksi retur. Bedanya, nota debit dikeluarkan oleh si pembeli, sedangkan nota kredit dikeluarkan oleh si penjual. Kemudian ada bukti memo. Bukti ini digunakan untuk mencatat transaksi internal perusahaan seperti penyesuaian dan transaksi internal perusahaan lainnya. Setelah kita memiliki bukti transaksi, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal. Pada perusahaan dagang, selain jurnal umum juga digunakan jurnal khusus. Hal ini dilakukan karena perusahaan dagang memiliki jumlah transaksi yang cukup banyak dan berulang setiap hari, sehingga pencatatan akan lebih mudah dan cepat jika dipisahkan ke dalam jurnal khusus. Berikut ini adalah contoh dari jurnal pembelian. Pada kolom pertama jurnal pembelian yaitu date untuk menulis tanggal, kemudian description, lalu ref, debit, dan kredit. Di bagian debit ada kolom purchase, fed in, dan freight in. Kemudian di bagian kredit ada kolom accounts payable.
Untuk contoh transaksi, berdasarkan bukti faktur ini, pada tanggal 8 Desember 2024, toko alat tulis Nadia membeli barang kepada PT Prima Digital sejumlah 2 juta. Dengan syarat 2/10 N/30. Maksud dari persyaratan ini adalah apabila pembayaran dilakukan dalam 10 hari akan mendapat potongan 2% dan batas waktu pembayaran dalam 30 hari. Kemudian dengan syarat FOB shipping point, maksudnya biaya angkut dan segala kerusakan yang terjadi selama pengiriman ditanggung oleh pembeli. Barang ini dikenai PPN Rp220.000 dengan ongkos angkut Rp100.000. Berdasarkan bukti tersebut, maka jurnalnya adalah bagian tanggal tulis 2024. Kemudian bulan Desember tanggal 8. Dan bagian description ditulis nama tokonya yaitu PT Prima Digital. Pembelian 2 juta dengan VAT-in-nya Rp220.000. Kemudian frak-in-nya Rp100.000. Sehingga total utangnya yaitu Rp2.320.000. Setelah jurnal selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat jumlahnya, yaitu purchase 19 juta, VAT-in Rp2.090.000, dan frak-in Rp600.000. Kemudian accounts payable Rp21.690.000. Setelah jurnal selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat rekapitulasi. Rekapitulasi ini dilakukan agar pada saat memposting jurnal ke buku besar, cukup memindahkan total setiap akun pada rekapitulasi, sehingga tidak perlu lagi mempostingnya satu persatu. Pada rekapitulasi, kolom pertama yaitu nomor akun. Kemudian debit, nomor akun, dan kredit. Pertama, VAT-in dengan nomor akun 118, totalnya yaitu Rp2.090.000. Kemudian purchase dengan nomor akun 511, totalnya 19 juta. Kemudian frak-in 619 dengan total 600.000. Sehingga jumlahnya Rp21.690.000. Kemudian di bagian kredit, akun accounts payable 211, totalnya Rp21.690.000. Sehingga jumlahnya Rp21.690.000. Setelah jurnal selesai dibuat, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian, apabila jurnal khusus ini sudah diposting ke buku besar pembantu, maka di bagian draft diberi tanda checklist. Kemudian, apabila sudah diposting ke buku besar umum, maka diberi tanda nomor akun di bawah kolom akunnya.